Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat, yaitu menjelaskan materi yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia yang dijelaskan secara audio ini. Nah, yang pertama, baiklah di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian dari pernapasan. Nah, pernapasan biasa dikenal dengan istilah respirasi, yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Nah, biasanya nih seseorang memiliki laju pernapasan normal apabila ia bernapas hingga 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, manusia menggunakan organ-organ pernapasan seperti bronkiolus, hidung, trakea, faring, bronkus, dan paru-paru. Nah, selanjutnya ada fungsi sistem pernapasan pada manusia. Nah, beberapa fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama ialah bernapas, seperti sistem pernapasan yang berfungsi untuk proses bernapas, mulai dari udara dihirup masuk ke mulut atau hidung, lanjut ke faring, laring, dan trakea, dan menuju paru-paru. Nah, kemudian udara dikeluarkan kembali dalam bentuk karbon dioksida melalui jalur yang sama. Nah, yang kedua adalah ada pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Nah, proses pertukaran ini dikenal dengan respirasi eksternal, di mana terjadinya zat oksigen beserta karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, oksigen ini mengikat molekul hemoglobin dalam darah merah yang kemudian akan menyebar dibantu dengan aliran darah. Nah, yang ketiga pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Jadi setelah dipompa, oksigen akan mengalir melalui aliran darah dan di saat yang bersamaan terus mengeluarkan karbon dioksida. Jadi proses ini juga dikenal dengan respirasi internal. Yang keempat, mencium bau. Nah, ketika pada proses penciuman berlangsung pada manusia, itu akan dimulai dari serat penciuman pada lapisan rongga hidung. Jadi ketika udara masuk ke hidung, maka berbagai zat tidak baik di udara akan mengaktifkan sistem saraf. Jadi ini yang akan mengirim sinyal ke otak dan mengenali bau itu tersebut. Nah, yang kelima ialah menciptakan suara. Nah, jadi ketika udara masuk dan menggetarkan pita suara, terus maka akan terciptanya suara tersebut. Jadi suara itu dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam organ penyusun sistem pernapasan manusia. Nah, ada 6 organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung. Nah, saat bernapas pertama kali udara akan masuk ke rongga hidung. Nah, di sini udara akan disaring oleh selaput hidung yang mengandung kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput ini juga berguna untuk mengunci benda asing agar tidak ikut tersaring dalam paru-paru bersama udara. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Tenggorokan terdiri dari 2 saluran, yaitu saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Jadi fungsi dari tenggorokan dalam sistem pernapasan adalah sebagai medium keluar masuk udara. Yang ketiga ialah trakea. Trakea atau batang tenggorokan terletak di depan kerongkongan. Jadi trakea ini berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Keempat ialah laring. Laring merupakan tempat pita suara. Jadi organ ini terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Di laring terdapat 2 pita suara yang akan terbuka saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suara. Jadi ketika bernapas, udara akan masuk melewati pita suara yang berhimpitan sehingga bergetar dan menghasilkan suara. Nah, yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi sebagai penyedia jalan bagi udara terhirup. Yang terakhir yaitu keenam, paru-paru. Paru-paru terletak pada bagian atas rongga dada. Jadi paru-paru terbentuk dari kehadiran alveolus yang berfungsi untuk menerima udara dari bronkiolus. Nah, selanjutnya kita akan
beralih ke bagaimana proses pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya saat menarik napas, otot-otot di antara tulang rusuk dan diafragma akan mengalami kontraksi dan membuat rongga dada meluas sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Nah, selanjutnya udara masuk lewat mulut dan hidung, kemudian melewati proses penyaringan di rambut hidung. Setelah itu, udara akan lanjut ke trakea dan masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan bronkus dan bronkiolus. Nah, terus selanjutnya proses akan berujung di alveolus. Di alveolus ini terjadi proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida pada pembuluh darah, kapiler. Terus, oksigen yang masuk ke dalam kapiler akan menumpang sel darah merah menuju jantung untuk disebar ke seluruh tubuh. Di saat yang bersama, karbon dioksida dari pembuluh kapiler akan berpindah ke paru-paru. Ketika proses pertukaran selesai, otot diafragma dan tulang rusuk akan kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida akan terdorong keluar melalui jalur yang sama. Nah, terakhir nih sebagai pengingat kayak apa saja gangguan pada sistem pernapasan. Nah, di sini ada beberapa gangguan dalam sistem pernapasan pada manusia yang sering kita alami kadang di hari-hari kita gitu. Yang pertama, flu. Gangguan ini disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, virus ini bisa menyebar melalui udara. Dan flu bisa dicegah dengan cara menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, tidak menyentuh wajah, dan menjauhi keramaian. Nah, yang kedua adalah asma. Asma merupakan jenis gangguan yang ditandai dengan peradangan pada saluran pernapasan. Saluran gangguan ini dapat membuat saluran pernapasan menjadi menyempit. Nah, penyebabnya bisa karena paparan asap, alergi, polusi, dan terkena udara dingin. Nah, yang ketiga, pneumonia. Nah, bagaimana cara menjaga organ pernapasan dari hal-hal yang tersebut tadi? Nah, bagaimana kita cara menjaga pernapasan? Terakhir, bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita? Nah, kita bisa menjaga organ pernapasan itu dengan menjaga kesehatan tubuh. Bisa dimulai dengan menjaga kesehatan organ-organ tubuh, termasuk organ pernapasan. Nah, cara menjaga kesehatan organ pernapasan bisa dengan rutin berolahraga, tidak merokok, menghindari asap rokok, hindari paparan populasi, dan terakhir menghindari infeksi. Baiklah, segitu saja materi saya yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf.